Oke, tadi sampai di yang data ya. Sekarang kita masuk ke sampel. Kita akan masuk ke sampel. Beberapa mahasiswa mengajukan judul ke saya. Setelah saya tanya, mereka mengajukan judul kuantitatif. Tapi setelah saya tanya, berapa kira-kira populasi di gereja tempat Bapak Ibu mengadakan penelitian? Mereka sampaikan, oh populasinya kurang lebih cuma 30 sampai 40, Bu. Nah, kalau 30 sampai 40, saya sarankan tidak mengambil penelitian kuantitatif, ambillah penelitian kualitatif. Tidak ada aturan baku untuk persyaratan kalau mengambil kuantitatif berapa jumlah sampelnya, tidak ada. Tapi dari Bu Wiwit saya syaratkan untuk kira-kira minimal 70 sampel. Jadi kalau di dalam populasi itu tidak ada sejumlah 70 orang, maka Anda pakailah kualitatif. Kenapa 70? Karena kita akan sebarkan kuesioner sebanyak 2 kali. Kuesioner pertama kita akan sebarkan kepada 30 responden, itu yang kita sebut nanti kuesioner uji coba. Kemudian kuesioner kedua akan kita sebarkan kepada sampel yang sesungguhnya. Jadi begini, kuesioner pertama itu misalnya jumlahnya 100 pertanyaan. Kita akan sebarkan kepada 30 orang. Setelah kuesionernya terkumpul, nanti pertanyaan-pertanyaan itu kan akan kita hitung. Nah, nanti pertanyaan itu jumlahnya akan susut. Misalnya yang tidak valid 20. Maka sisa pertanyaannya kan 80. Nah, sisa pertanyaan yang 80 itu nanti akan kita sebarkan ulang kepada sampel final. Nah, sampel final ini karena sampel uji coba tadi jumlahnya 30, maka Bu Wit minta ya tolong ditambah, jangan sama-sama 30, buatlah 40. Makanya saya katakan minimal 70 untuk penelitian kita. Begitu. Jadi kalau Anda misalnya meneliti dengan topik-topik misalnya ya, kekerasan anak terhadap orang tua, kemudian Anda meneliti tentang keharmonisan rumah tangga, Anda meneliti tentang topik-topik yang sifatnya itu sangat private, yang tidak banyak orang mengalami, saran saya jangan pakai kualitatif, jangan pakai kuantitatif, pakailah kualitatif, begitu ya. Nah, untuk sampel di sini mungkin ada pertanyaan. Tadi kan ada yang tanya tentang populasi dan sampel, Bu, saya sebaiknya ngambilnya bagaimana? Tadi siapa yang mau tanya tadi tentang populasi sampel? Sampai di sini apakah bisa dipahami? Jadi kalau Anda misalnya meneliti tentang kenakalan remaja, kan yang terlibat kenakalan remaja mungkin nggak banyak. Jadi Anda butuh orang yang disebar kuesioner itu banyak ya, 70, maka Anda jangan ngambil itu. Atau mungkin mengalami KDRT, atau mungkin orang-orang yang mengalami hal-hal yang bersifat private yang seperti saya katakan tadi. Nah, kemudian kalau Anda bertanya, Bu, topik saya tidak yang bersifat private, katakanlah misalnya topik Anda tentang metode mengajar guru di sekolah. Jumlah muridnya kan banyak, Bu, 200. Tapi saya nggak mau pakai kuanti, pakai kuali. Boleh nggak? Boleh. Saya sudah katakan tadi, topiknya sama, itu bisa 3 jenis penelitian. Bisa kuanti, bisa kuali, maupun bisa mix. Bukan berarti kalau topik Anda tidak topik khusus, topik Anda topiknya bersifat umum, jumlah jemaat atau sampel di sekolah tempat Anda teliti sampelnya banyak, lebih dari 70, tapi Anda nggak mau ambil kuanti, Anda mau ambil kuali, boleh. Begitu ya. Kenapa boleh? Ya, misalnya karena Anda tujuannya tadi bukan menguji teori, tapi ingin membangun pengertian, misalnya begitu. Bisa dipahami? Sampai di sini, untuk menentukan mau pakai kuanti atau mau pakai kuali, sudah punya gambaran nggak kira-kira? Ada yang masih bingung?
Atau sebelum judulnya dikeluarkan SK dari kuanti ada yang mau pindah ke kuali? Atau sebaliknya dari kuali masih ada yang mau pindah ke kuanti? Sudah mantap semua yang serbaguna? Ada pertanyaan yang di serbaguna? Misalnya Anda meneliti tentang metode mengajar di IKB. IKB kan jumlah mahasiswanya aja sekarang ini sudah 100. Ya. Anda mau ambil, tapi nggak mau kuanti. Saya maunya kuali. Boleh, nggak masalah. Sampaikan saja kenapa kok tidak ambil kuanti, padahal penelitian Anda kan jumlah populasinya banyak, sampelnya banyak jumlahnya. Iya Pak, karena tujuan saya bukan untuk menguji teori, tapi tujuan saya adalah untuk membangun pengertian misalnya. Gitu kan? Atau tujuan saya misalnya grounded teori. Nah, sampaikan seperti itu. Begitu ya. Sebelum saya lanjutkan lagi tentang bagaimana mau memilih kuanti atau mau memilih kuali, apakah masih ada yang bingung? Saya Bu, Ibu Sabrina mau tanya mengenai aspek data. Di sini kan kalau kuantitatif bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka, maksudnya bagaimana Bu? Ya, jadi begini Bu. Baik kuanti maupun kuali, itu kita kan ngambil datanya nanti dengan cara, kalau kuanti kita sebar kuesioner. Gitu ya, Bu. Kalau kuali kita interview. Nah, kalau kuanti, kuesionernya begitu masuk, kuesionernya bentuknya begini. Kalau kuanti ya, saya suka makan nasi goreng. Sama-sama mau menanyakan favorit makanan ya. Kalau kuanti pernyataannya berbunyi saya suka makan nasi goreng, itu kuanti. Kemudian akan dibuatkan kolom 5. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Begitu Anda centang sangat setuju, maka nanti dinilai 5. Gitu ya. Jadi ya, pendapat Anda itu nanti diwujudkan dalam angka, dirupakan angka. Sangat setuju maka diberi nilai 5. Gitu loh, Bu. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif bukan sangat setuju, setuju, tidak setuju. Kualitatif itu bentuknya adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaannya misalnya begini, apakah Anda suka nasi goreng? Begitu pertanyaannya. Kalau kuanti, pernyataannya, saya suka makan nasi goreng. Kalau Anda nggak suka, centanglah sangat tidak setuju. Kuali beda. Kalau kuali, pertanyaannya, apakah Anda suka makan nasi goreng? Nah, ini yang membuat saya tidak pakar di bidang kuali. Karena saya tidak pakar menerjemah. Perhatikan saya. Nah, ini orang-orang kuali ya, perhatikan ekspresi saya. Misalnya, ini yang paling saya pernah temui adalah yang berhubungan dengan kasus rumah tangga. Walaupun di sini masih banyak yang single-single. Tapi ketika pertanyaan ini ditanyakan, artinya bisa beda, padahal jawabannya sama. Misalnya ya, ibu-ibu nih, saya tanya, apakah suami Anda mengasihi Anda? 5 orang misalnya, yang satu menjawab, oh iya, suami saya mengasihi saya. Sama ya kata-katanya, suami saya mengasihi saya. Perhatikan ekspresi saya. Orang kedua menjawab, ya, suami saya mengasihi saya. Sama. Oke, orang ketiga, ya, suami saya mengasihi saya. Orang keempat, suami saya mengasihi saya. Orang kelima, suami saya mengasihi saya. Sama ya kata-katanya, suami saya mengasihi saya. Sama. Nanti kalau Anda ketik pertanyaan misalnya P1, partisipan 1 gitu ditanya ya. Jawabannya sama, diketiknya sama. Suami saya mengasihi saya. Semua 5 orang suami saya mengasihi saya. Tetapi kalau orang kuali ada dalam kurung menangis terseduh-seduh, dalam kurung tertawa terbahak-bahak. Ini yang saya nggak bisa mengekspresikan kata yang kalimat yang sama, suami saya mengasihi saya. Oke, Kalvari. Suami saya mengasihi saya, kalimatnya sama, 5 orang mengatakan hal yang sama dengan ekspresi yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda. Sama nggak artinya? Tadi yang tanya siapa? Ibu Sabrina ya tadi yang tadi? Iya. Nah, beda Bu ekspresi.
Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau orang kuanti menerjemahkan segala sesuatu dengan angka, gitu ya. Kalau orang kuali beda. Bisa dipahami nggak Bu penjelasan saya? Bisa, Nah, Bu. yang pakar-pakar ekspresi nanti ambillah di kuali ya. Yang pakar-pakar menerjemahkan bahasa. Nah, kalau saya udah deh mainnya angka aja. Anda jawab 5, oh berarti Anda senang sekali. Anda jawab 1, Anda nggak suka. Selesai. Yang main ekspresi bagi saya kelar hidup lo kalau salah ngertiin. Nah, itu bahasa gaulnya. Duh, saya nggak pakar di situ. Oleh karena itu saya ambil mengajarnya mata kuliah kuanti dan saya penelitian dari awal saya kuanti. Bisa dipahami ya? Bisa, Nah, Bu. seringkali mahasiswa ya karena ketakutan dengan angka-angka, ini matematika ini kan seringkali bagi siswa dari SD sampai tingkat atas nih matematika ini momok gitu ya. Padahal Anda tidak tahu bahwa menggunakan penelitian kuantitatif, yang penting Anda itu mendengarkan arahan dosen, mendengarkan arahan saya maupun rekan-rekan yang lain. Ayo buat kuesionernya begini. Nanti ketika masuk pada perhitungan Anda nggak bisa ngitung, itu bisa serahkan pada ahli statistik. Ada, biasanya di kampus-kampus kalau dulu di negeri ada. Yang penting Anda tahu, oh nanti hasilnya 70% itu artinya sangat berpengaruh. Cuman bisa baca aja. Tapi karena Anda sudah takut duluan, nggak mau angka-angka, saya ngambil kuali aja untuk menghindari angka. Anda terjebak pada ekspresi. Anda terjebak kepada menerjemahkan hal-hal yang mungkin Anda nggak bisa. Nah, ini juga ada pertimbangan lain yang tadi saya masukkan di situ ya. Kualitatif, tidak mainnya di ranah angka. Mereka menerjemahkan gambar. Makanya kalau wawancara, saran saya pakai video. Di foto. Bahkan cara duduk itu bisa Anda seharusnya bisa menerjemahkan sedalam itu. Orang kalau diwawancarai tenang gitu ya, dengan orang diwawancarai seperti orang yang gusar gitu ya, duduknya nggak tenang, itu beda loh artinya. Artinya dia tidak menyukai topik ini dan dia tidak sejahtera dirinya dikorek-korek. Ini juga menandakan sesuatu. Artinya kalau ini ditanyakan tentang kenakalan remaja bisa jadi dia nakal gitu loh. Begitu ya. Nah, ini nih. Saya nggak main-main di situ ya, ranah saya di kuanti saja. 5 sangat setuju, 1 sangat tidak setuju. Selesai. Gitu ya. Ya, Bu. Terima Gabriela kasih, Bu. Pramesya. Kenapa? Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Iya, kalau masih bingung boleh tanya lagi. Gabriela, Pak Gabriela gimana? Kenapa Pak senyum-senyum? Bapak rupanya ranahnya ranah kuali ini, kepakarannya saya lihat. Salam Bu. Salam Bu. Salam, iya siapa? Ya Bu, saya Bu Iwan dari KB Bu. Oke, ruang serbaguna ya. Oke, silakan. Mengenai yang Ibu tadi jelaskan tentang kualitatif dan kuantitatif ya Bu ya. Nah, Bu bilang kalau kuantitatif ini kan itu kan tinggal kita kayak pasang angka-angka gitu Bu ya, paparkan angka gitu. Nah, kalau kuali ini kan kita gali fenomena apa yang sedang terjadi di situ. Nah, ibaratnya begini Bu, kita yang tadi Ibu jelaskan mengenai nasi goreng tadi Bu ya. Nah, kita makan nasi goreng, kita bisa katakan enak. Nah, terus ibaratnya kita langsung katakan enak, ibaratnya 10% gitu lah Bu ya. Nah, apakah itu Bu, kalau kita tidak betul-betul menggali tentang teori-teorinya itu, apakah itu dikatakan valid atau tidak Bu? Karena kan tidak mungkin kita memasukkan ibaratnya, oh ini 100% atau ini 20%. Nah, kalau kita langsung tuliskan langsung angka-angka begitu Bu, itu kan jadi orang melihat kan dasarnya apa begitu Bu. Oh, begini. Nanti kita akan masuk namanya teori dimensi. Untuk Anda menentukan nasi goreng enak itu ada kriterianya. 1, rasa, 2, tampilan misalnya ya kriteria nasi goreng yang dikatakan perfect. Kemudian 3, 4 apa ingredient, 5 apa gitu kan higienis misalnya. Nah, Ya, Bu. atau kalau lebih jelas misalnya tentang pertumbuhan
jemaat gitu ya. Untuk mengukur pertumbuhan jemaat ada dua, pertumbuhan rohani dan mungkin pertumbuhan jasmani. Nah, kriterianya ini harus Anda penuhi, nanti dibuatlah kuesioner. Dari kuesioner itu kalau orang jawab sangat setuju dinilai 5, sangat tidak setuju dijawab 1. Hasil 5, 5, 1, 4 ini Anda tinggal masukkan ke komputer, Anda nggak usah ngitung sendiri, nanti komputer dengan program SPSS itu akan langsung keluar 10% gitu loh. Jadi bukan Anda karang, tapi dari mana? Dari kuesioner nilai angka 10 itu. Nah, bagi saya kelebihan kuanti adalah untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan tetek bengek panjang lebar, ketika nanti ditanya, dosen nggak mungkin akan mendebat Anda, nggak mungkin hasilnya 10%, pasti hasilnya 70%, nggak mungkin dosen mendebat. Dosen hanya mempertanyakan, menurut Anda nilai 10% artinya apa? Begitu aja kalau di kuanti. Kalau di kuali beda. Misalnya Anda berbicara tentang keselamatan. Ada paham keselamatan bisa hilang, ada paham keselamatan nggak bisa hilang. Menurut dosen keselamatan bisa hilang, menurut Anda keselamatan tidak bisa hilang. Itu bisa berdebat dan Anda harus mempertahankan. Saya tidak punya kepakaran di bidang mempertahankan perdebatan itu. Anda harus kuat mengexplain kalau orang-orang kuali, dan ranah saya akhirnya di kuanti gitu. Jadi untuk Anda menentukan 10% itu nggak ngawur. Dari mana? Nanti dari kuesioner. Nanti mungkin kalau sekarang bingung, nanti kita pelan-pelan akan kita ajarkan. Nah, memang orang-orang kuanti itu susahnya di depan, bukan susahnya. Berkatnya di depan. Kalau orang kuali berkatnya di belakang. Tidak ada yang susah. Sudah saya praktekkan, mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan dengan kami, kuantitatif, saya jamin dalam 1 malam, bab 1, kecuali latar belakang bisa selesai. Mungkin yang pernah dapat mata pelajaran Pak Manu bisa tahu. Dalam 1 minggu, kalau Anda benar-benar kerjakan, mungkin nggak sampai 1 minggu, bab 1 dan bab 2, kecuali teori, selesai. 1 minggu untuk kuantitatif. Susahnya atau lamanya, bukan susah, lamanya adalah ketika Anda diskusi dengan saya mengenai judul Anda. Saya ACC-nya pasti lama kalau Anda nggak punya teori. Ketika Anda sudah punya teori, go ahead. Ke belakang, aman-aman aja. Yang penting teori di depan Anda kelar, teori depan tersedia dengan baik, dimensinya ada, indikatornya Anda bisa ngukur, itu ke belakang akan tepat jalannya. Tapi dengan catatan, bimbingan rajin. Jangan dipakai bantal. Nah, kalau kuali, itu yang susah. Kalau kuanti, tadi kan saya sampaikan, ketika Anda tidak bisa menghitung, gitu ya, Anda boleh menggunakan, minta tolong rekan yang mampu untuk menghitung, gitu kan. Anda tolong bantuin saya, nggak bisa, ini saya gaptek, nggak bisa ngitung. Mungkin bisa. Tapi Anda tetap harus mampu membaca hasilnya. Tetapi kalau kualitatif, Anda tidak bisa mewakilkan penelitian Anda. Karena apa? Pertanyaan yang sama, apakah Anda suka nasi goreng? Kalau Anda yang tanya, atau Anda minta tolong orang untuk wawancara, orang yang sama, dengan ekspresi yang sama, 2 orang akan mengartikan berbeda. Paham ya? Misalnya, saya bertanya kepada Ibu Duma Sinaga, Ibu, apakah Ibu sehat? Ekspresi Bu Duma, sehat, datar. Bagi saya, itu artinya datar, itu artinya beliau tidak sehat. Mungkin bagi Bu Neti, itu sehat, cuma lagi ada masalah. Paham ya? Orang yang ekspresinya sama, kata-katanya sama, tapi kita menerjemahkan itu beda. Itu sebabnya kesimpulan dari kualitatif itu tidak mutlak. Menurut saya benar, menurut Anda mungkin belum tentu benar. Makanya nggak bisa diwakilkan. Kualitatif harus kerja sendiri dan harus waktu spend lebih banyak. Karena wawancara itu kan nunggu yang diwawancara, nanti ternyata kurang diwawancara ulang, begitu ya. Kalau kuanti tidak begitu. Kuanti begitu Anda sudah hitung selesai ya sudah. Anda nggak perlu diulang lagi wawancara kalau kurang. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Berarti nggak terlalu diperdebatkan ya Bu. Ibaratnya saya tentang meneliti ini, tetapi saya memberi ibaratnya, saya tulis ibaratnya 70% atau 50% atau 100%. Yang akan dikejar adalah apa artinya 70% itu, Anda mampu nggak menerjemahkan arti 70% itu. Paham ya? Iya, Bu. Arti angka 70% itu apa? Kalau Anda rajin bimbingan, saya rasa dosen pasti akan kasih tahu Anda.
Gitu. Jadi jangan khawatir. Ini bukan berarti saya menggiring Anda ke ranah kuantitatif ya, bukan. Gitu. Tetap harus memenuhi kriteria tadi yang di tabel saya tadi. Kenapa Anda memilih kuanti, kenapa Anda memilih kuali, harus terpenuhi kriteria yang di tabel saya tadi. Termasuk Daniel Tangkir. Nanti kalau tanya Bu Wiwit, enggak Bu, paham salam, jawabnya. Bu. Salam Bu Wiwit. Ya. Ya, Pak Bu Wiwit, Fabianus. tadi kan Ibu sampaikan tentang populasi ya 70% Bu. Tentang kriteria tentang kuantitatif Bu ya, kuantitatif. Bagaimana Bu? 70%, Pak. Ya tadi Bu masuk 70 orang. 70 orang. Nah, Oke. maaf Bu. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja kecil Ibu? Misalnya kan jemaatnya nggak sampai 70 orang, misalnya 40 orang, itu bagaimana Bu? Bisakah ke kuanti Bu? Ya, makasih Bu. Nah, begini. Misalnya, saya nggak tahu ya, misalnya katakanlah jemaat Anda jumlahnya cuma 30. Kalau memang tidak bisa dikuanti, ya Anda solusinya harus dikuali. Tetapi kalau Anda tetap menginginkan dikuanti, tapi jangan katakan begini, kenapa kok pengen dikuanti? Biar cepat selesai, Bu. Nggak boleh. Tetap harus ada alasannya. Nah, caranya adalah dengan menggabungkan dua populasi, dua gereja. Misalnya kalau gerejanya Pak Sam, yang di bawahnya naungannya Pak Sam itu kan ada yang di ICI misalnya. Katakanlah di ICI itu 30. Kemudian selain di ICI di mana tuh? Cabang-cabang tuh di mana? Katakanlah di cabang lain ada 40. Digabunglah dua cabang ini, masih bisa. Gitu loh. Jadi nanti judulnya pengaruh, misalnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap pendidikan karakter anak di gereja mana dan mana, nah, gitu. Tetapi untuk menentukan gereja mana dan mana itu ada ketentuannya, ya. Tidak boleh menyalahi kaidah yang namanya homogenitas. Apa itu homogenitas? Nanti kita akan ketemu di populasi dan sampel. Gitu, digabung Pak ya. Misalnya di bawah gembala yang sama, itu cabangnya masih bisa. Tapi kalau nanti misalnya satu gerejanya Pak Sam, kemudian satu gerejanya Pak Niko, satu gerejanya Pak Arifin, tuh nggak bisa. Gitu ya. Untuk menggabungkan tuh harus yang homogen, Pak. Ya. Ada yang lain? Sebelum kita lanjut. Memang kalau pada saat kuliah ketemu dosen, semuanya seperti jelas. Nanti kalau sudah tulis, bingung. Nah, solusinya supaya Anda segera bisa paham adalah langsung tulis. Jadi malam ini ruangan serbaguna yang belum punya judul, tolong langsung punya judul. Paling tidak nanti bisa dikonsultasikan di hari ketiga dan keempat dengan Bu Wiwit yang belum punya itu. Begitu ya. Masih ada pertanyaan lagi yang mungkin belum jelas, Bu Sabrina, Bu Neti, Bu Duma? Halo Bu. Iya, silakan Bu Yuliana. Ya. Kita nggak apa-apa, kita pelan-pelan, yang penting bisa paham. Daripada Anda saya ajarkan banyak materi tapi nggak paham, lebih baik 5% tapi paham, sangat-sangat paham. Silakan. Bu, saya mau menanyakan, seandainya kita mengambil judul itu ada tentang doa seperti itu, apakah bukunya kita prioritaskan mengenai doa, Bu ya? Teorinya hanya jadi tentang... kalau teorinya adalah kalau kita berbicara tentang doa ya Bu, saya butuh buku yang kira-kira ya isinya ada memuat begini, manfaat doa gitu kan, atau misalnya ciri-ciri doa yang berkuasa, misalnya doa yang berkuasa bagaimana, mungkin kira-kira seperti itu nanti akan saya pakai untuk menjadi dimensinya. Masalah judul bukunya ada kata-kata doa atau nggak ada, yang penting ada di dalam bukunya itu teori yang memuat kriteria-kriteria doa tadi. Jangan lupa bukunya harus ISBN. Buku berapa ini Bu? Kenapa? Kira-kira butuh buku itu sekitar berapa judul? Kalau untuk dimensi, ya, kalau untuk menyusun dimensi, pada saat Anda mengajukan judul ke saya, masing-masing variabel cukup satu buku. Hanya buku misalnya doa, manfaat doa, udah misalnya manfaat doa ada 4, udah tunjukkan bukunya ke saya. Ketika ada doa saya ACC. Nanti variabel Y-nya misalnya pengaruh doa terhadap pertumbuhan rohani misalnya. Nanti saya minta buku satu lagi tentang pertumbuhan rohani sebagai variabel Y. Ciri-ciri rohani yang bertumbuh, Ibu tunjukkan satu buku. Udah, ketika ada 2 buku itu selesai, saya ACC.
Tetapi pada saat masuk bab 2, nah itu ada ketentuan dari IKB. Nanti Ibu boleh tanyakan Pak Gultom. Ada yang S2 kalau nggak salah atau S1 ya, itu yang 100 buku, ada yang 150 buku, ada yang 200 buku. Nanti tanyakan ke Pak Gultom. Ketentuannya yang terbaru ya. Begitu. Jadi Bu, di setiap bab itu kita harus menyediakan beberapa buku ya Bu? Tidak di setiap bab, Bu. Tadi saya sudah tampilkan bab 1 isinya adalah pendahuluan. Bab 2 isinya teori. Jadi teori jangan ditaruh di bab 3, jangan ditaruh di bab 1, jangan taruh di bab 4. Teori tempatnya hanya di bab 2. Baik Bu. Kami Ya. belum mengajukan judul Bu masalah. Ya, nggak apa-apa. Nanti cukup cari 2 buku dulu kalau S1, S3 cari buku, S2 cari. Kalau S2 itu variabel X-nya 2 at least. Y-nya 1, jadi 3 variabel. Kalau S1 X-nya 1 dan Y-nya 1, jadi 2 variabel 2 buku untuk pengajuan judul ke saya. Tetapi kan pada saat untuk bab 2-nya tentu nggak bisa 2 buku ya Bu. Gitu. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Shalom Bu. Ya, salam Bu Neti, silakan. Bu, saya tertarik tadi, saya punya catatan di sini ya Bu. Saya mengutip pernyataan Ibu, untuk kuantitatif kalau sudah disebarkan angket tidak bisa dibuat angket kembali. Nah, pertanyaan saya Bu, adakah trik-trik supaya angket kita ini hasilnya bagus sehingga tidak perlu dibuat angket kembali? Terima kasih, Ada, Bu. nanti akan sampai ke situ. Kalau nggak hari ketiga, hari kedua. Besok atau mungkin hari ketiga. Ada. Bagaimana cara membuat angket itu, pernyataan-pernyataannya gimana caranya? Ada trik-triknya. Nanti kita akan sampai ke sana. Oke, yang lain? Bisa kita lanjutkan? Nggak apa-apa, kita jalannya step by step, pelan-pelan, yang penting Anda bisa mengerti. Ruangan serbaguna? Ada yang ditanyakan? Ayo, jangan grupi sendiri, nanti ketika giliran Anda harus menulis, Anda bingung. Iya, silakan, Bu Duma. Salam Bu. Ya, salam Bu. Bu, untuk mengangkat topik judul skripsi itu bisa nggak sih Bu dari pengalaman pribadi? Tujuannya untuk berbagi gitu Bu. Kalau kualitatif maybe yes. Kualitatif Bu. Kualitatif ya boleh. Ya. Bisa ya Bu. Jadi kualitatif itu kadang-kadang misalnya untuk satu orang pun yang diwawancarai, ketika kita mengagumi seseorang, misalnya kita kemudian bikin autobiografi, di biografi seseorang bisa. Tapi Pak John tergantung ini ya, tergantung arahan dari dosen kuali ya Bu. Untuk kuali saya rasa tim ketua kuali Pak John Biak memiliki ketentuan-ketentuan sendiri, nanti Ibu mesti bisa tanyakan ke beliau. Oh, Ranahnya John di Biak, kuali. Bu. Oh iya. Nanti Pak John. Untuk S3, S2 Pak John. Mungkin S1 dengan S1. Pak Doni. S1 mungkin nanti bisa dengan Pak Doni, ada Bu Indah, ada Pak Dedi, ya. Itu yang menentukan dosen pembimbing kita atau bagaimana ya Bu? Oh bukan, nanti Ibu mengajukan judul ke kami, yang kuali diajukan judul ke tim kuali, kemudian yang kuanti diajukan ke tim kuanti, dan kemudian direkap. Setelah itu nanti Pak Rektor yang akan menentukan siapa pembimbingnya. Iya Bu. Oh, Nanti gitu jelasnya ya. tanya ke Pak Gultom saja Bu untuk masalah itu. Biasanya Pak Rektor yang menentukan, kemudian Pak Gultom yang buatkan suratnya, dan Pak Rektor tinggal tanda tangan. Oh iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Jangan khawatir, siapapun Halo, pembimbingnya sudah luar biasa dahsyat. Tadi Gabriel angkat tangan ya, silakan. Iya, maaf Bu, saya matikan kamera Bu karena jaringan juga jelek, baru hujan deras di sini, gelap lagi. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dengar suara saya. Iya, saya bisa dengar suara Ibu. Gini Bu, tadi kan Ibu bilang kalau kenapa kita tidak boleh mengambil kuantitatif apabila kalau kita hanya menyukainya atau karena suka gitu aja Bu ya. Boleh gitu Bu ya. Nah, saya mau tanya gini Bu, kenapa dari kebanyakan dosen yang ada itu lebih menganjurkan kita untuk mengambil metode penelitian kuantitatif Bu? Oke, karena berdasarkan pengalaman, yang pertama, kualitatif itu
proses pengerjaannya lama. Kemudian 2, mahasiswa itu tidak mempunyai ketekunan untuk wawancara dan semua itu, waktunya dan juga dan sebagainya. Kemungkinan ya, saya kurang paham juga ke arah situ. Kemungkinan bisa juga yang ketiga, sebetulnya yang ngambil kuali ini tidak punya kapasitas di situ, misalnya tidak punya kapasitas untuk menggali, orangnya pendiam, tapi kalau disuruh ngambil kuali, gimana Anda mau wawancara, sedangkan Anda karakternya pendiam dan sebagainya, gitu kan. Dan banyak pertimbangan pasti berdasarkan pengalaman-pengalaman ujian-ujian yang sudah sekian tahun di IKB itu, begitu. Karena seperti yang saya katakan tadi, memang sepertinya kuantitatif sulit, tetapi secara untuk memudahkan Anda lebih mudah, karena tentu ya, pekerjaan yang dibantu komputer daripada Anda kerjakan sendiri, tentu lebih gampang yang pakai komputer, kan begitu? Nah, itu untuk memudahkan Anda, bukan untuk memaksa Anda, tetapi untuk mempermudah Anda berdasar pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Contohlah masak nasi aja. Anda masak nasi pakai tenaga Anda sendiri, pakai kayu bakar, nggak pakai rice cooker, lebih gampang mana? Tentu pasti lebih gampang rice cooker, tinggal cetek sama. Anda meneliti pakai SPSS, pakai komputer, tinggal cetak selesai, daripada Anda harus memperhatikan ekspresi, kemudian Anda harus wawancara, direkam, rekamannya harus Anda ketik, saya nggak bisa bayangkan. Bagaimana kalau Anda tidak punya kapasitas untuk merubah suara langsung menjadi suatu ketikan? Pakai Ya, Google kalau apa untuk itu saya nggak kapasitas, tahu. Bu, kalau untuk masalah kapasitas, ya mungkin kurang baik juga. Tapi kita kan punya untuk S1-nya punya 2 dosen pembimbing untuk bisa membimbing kita di situ, Bu. Dari saya nggak ada masalah Anda mau ambil kuanti atau kuali. Mungkin Anda bisa tanyakan kepada, ya mungkin saya nggak tahu ketentuan yang kelas Balikpapan bagaimana. Tapi pertimbangan kami begitu. Karena kalau ketika kami melihat Anda mungkin 1 secara kapasitas, 2 mungkin Anda mampu kapasitas ya, tetapi kondisi Anda tidak memungkinkan, mungkin misalnya untuk menjangkau narasumbernya dan sebagainya, maka disarankan ke kuanti. Saya rasa dosen yang menyarankan ke Anda pasti punya pertimbangan sendiri yang mungkin saya juga nggak paham apa begitu ya. Kalau secara pribadi, kalau bagi saya, ketika Anda sudah memenuhi ranah teori yang saya paparkan tadi, baik kuantitatif maupun kualitatif tadi yang di bagian saya, ketika Anda sudah bisa menjawab semua itu, maka Anda terserah bebas memilih yang mana, kuanti atau kuali. Gitu. Bisa dipahami, Gabriel? Bisa, Bu, siap. Shalom, Bu, boleh tanya? Memang yang kemarin nggak lulus banyak sih kuali memang. Gitu. Oke, siapa tadi yang barusan? Dengan Ayu, Bu. Oke, baik Bu Ayu. Bu, saya mau nanya, saya sih belum ada gambaran untuk judul nih. Contohnya saya udah mengambil 1 judul, terus saya mau ngambil yang kualitatif gitu ya, Bu ya. Contohnya memutuskan kualitatif. Nah, narasumber yang dipersiapkan itu tidak banyak, mungkin hanya beberapa saja. Tetapi bisa nggak saya pakai pendukung atau tambahan sebagai bentuknya dalam bentuk kuesioner? Nah, yang saya mau tanyakan, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut apakah sesuai dengan apa yang saya sepakatin dengan dosen pembimbing dulu, umpamanya beberapa pertanyaannya seperti ini atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Pertanyaan yang akan diajukan, maaf tadi saya missing, kuali atau kuanti itu? Kualitatif. Kualitatif itu biasanya ada dosen yang untuk mempermudah disuruh buat seperti pedoman wawancara begitu. Nah, itu nanti ada yang sistemnya dibuat tabel kemudian ditandatangani, ada yang tidak. Tetapi pasti kita cek ya, Bu, saran saya dikoordinasikan dengan dosennya, karena kemarin terjadi mahasiswa itu karena jarang bimbingan dan kemudian deadline ujian kurang 1 minggu dan dia kerjakan langsung cepat segera dikumpulkan. Jarang sekali bimbingan dengan kami. Dan ketika ujian, ini salah satu yang tidak lulus ya. Dan ketika ujian kemarin, diujilah oleh 3 orang penguji, dan ternyata pertanyaan yang diajukan tidak mengcover judul. Jadi judulnya apa, nanyanya kemana, nggak cocok gitu loh.
pasti harus dikoordinasikan. Saran saya begitu. Bisa menjawab Bu Ayu? Ya, baik Bu, bisa. Terima kasih. Oke. Malam, Bu Wit. Itu ada Ayu lagi di atas yang mau tanya. Oke, silahkan yang di atas itu, raise hand satunya, Ayu juga. Shalom Bu, maaf saya dengan Ayu juga. Iya. Ini kan agak menarik tadi, sebelumnya saya lebih cenderung ke kualitatif ya Bu, karena seperti yang Ibu bilang tadi, sepertinya kualitatif itu lebih gampang di awal, tapi pada saat nanti pasti ada perdebatan dengan dosen ya mengenai penjelasan-penjelasan dari hasil. Lebih lama di akhir karena Anda harus wawancara juga, kan panjang. Dan wawancara yang Anda rekam tadi, Anda harus ketik satu persatu. Iya. Oke, terus? Seperti itu, dan ternyata kuantitatif kan di awal kita agak ribet ya karena harus membagi kuesioner itu tadi kan ya Ibu ya. Nah, tadi ada Ibu bilang kan kalau saran Ibu sendiri kan untuk 70 orang ya partisipan untuk pengisian angket di tahap sampel uji coba dan sampel final. Nah, sampel uji coba tadi ada yang disusutkan ya Bu, contohnya ya Bu. Itu yang disusutkan apa ya Bu? Yang bukan sampel uji coba yang disusutkan. Jadi gini, kalau di kuantitatif, itu kan misalnya Ibu nanti buat kuesioner ada 100. Kuesioner itu kan kita sebarkan ke 30 orang yang untuk coba-coba itu, uji coba namanya. Nah, setelah kuesionernya kembali, itu kita akan hitung, Bu, pakai software. Kita pakai ini ya, SPSS atau apapun, eView juga boleh, gitu kan. Nah, nanti dari situ, dari 100 pertanyaan itu nanti akan keluar, ini valid, ini nggak valid, ini valid. Yang tidak valid itu pertanyaannya kita buang. Kita coret, misalnya nomor 1 nggak valid, coret. Nomor 2 nggak valid, coret. Tahu dari mana nggak valid? Hasil perhitungan komputer. SPSS ya. Oke, SPSS. Biasanya yang dipakai mahasiswa kita SPSS. Dari situ, setelah itu, sisa pertanyaan yang valid kita kumpulin. Sisa 80 tuh. 80 ini kita sebar lagi ke orang yang berbeda, bukan yang 30 ini. Oh, oke. Namanya sampel final itu tadi. Bukan uji sampel coba. final sampai 100. Oh, kan saya tadi minimal 70. 70 yang ya. uji coba kan 30, berarti sisanya yang 40 ini yang untuk sampel final. Jadi yang sampel finalnya pun harus 70 juga Bu ya? Kalau ada penyusutan tadi itu, misalnya tadi ada penyusutan. Ulang ya, kan tadi kita butuh orang yang akan disebar kuesioner 70. Yang 30 ini kita sebar pertanyaan sejumlah 100. Kita sebar pertanyaan sejumlah 100. Hasil daripada 30 orang yang kita sebar pertanyaan 100 ini kan kita hitung pertanyaannya. Ternyata ketemulah yang valid 80. Yang 30 ini tadi ditanyakan pertanyaan sejumlah 100. Sisanya 40 orang ini kita tanyakan pertanyaan sejumlah 80. Gitu. Oke, baik. Gitu ya. Siap. Makasih, Bu. Makanya namanya sampel final, bukan uji coba. Gitu. Oke, Indah, Teresia. Malam, Bu. Ya, malam. Ya. Kalau untuk S1, Bu, sebaiknya di semester berapa kita untuk pengajuan judul? Dan judul itu hanya satu judul yang kita ajukan atau kita siapkan beberapa judul? Terima kasih. Oke. Untuk semester berapa, ikut aturan dari IKB, nanti bisa ditanyakan ke Pak Gultom. Yang kedua, kalau Anda menanyakan beberapa judul yang akan Anda ajukan, pertanyaan saya, apakah di tempat yang Anda teliti itu ada beberapa fenomena atau ada beberapa masalah? Jangan-jangan Anda mengajukan beberapa judul, tapi itu nggak masalah, tapi karena keinginan Anda aja. Misalnya, saya ingin masalah metode metode mengajar. Saya ingin meneliti masalah kinerja. Saya ingin meneliti masalah ini hanya berdasar keinginan, bukan berdasar masalah. Jadi cari masalah, gitu. Nah, kalau memang Anda ingin mengajukan beberapa usul, yang pertama harus ada beberapa masalah kan di tempat itu. Yang kedua, harus ada beberapa teori yang mensupport masalah-masalah yang ada ini. Saran saya, ajukan satu judul aja dulu, cari teorinya, ditolak, baru cari judul lagi. Gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Pak Johan. Ya, salam, Bu Wiwit. Ya, salam, silakan. Pertanyaan saya kurang lebih tadi sama dengan Bu Indah, itu semester berapa? Kita harus mulai mengajukan, Bu, karena tadi
saya baca di grup semester 3 udah mulai mengajukan, apakah memang penyusunan ini sangat lama Bu, sampai menjelang 1 tahun atau bagaimana kok cepat sekali pengajuannya gitu ya Bu? Nanti Terus ditanyakan ke Pak Gultom ya Pak, karena itu tadi semua otoritas Pak Gultom ya Pak ya, untuk lebih jelasnya menjelaskan. oh baik. Terus ini Bu yang mengenai tadi 70 partisipan ya Bu, 70 itu sampel kalau kuantitatif ya minimal. 70 kuantitatif ya Bu kalau saya bicara itu, apakah mungkin kalau 30 orang yang pertama yang contohnya tadi Bu, itu disebar harus di gereja yang sama atau cukup yang homogen Bu? Atau di Jadi persekutuan gini, doa saja kalau boleh Bu? Bapak misalnya judulnya adalah pengaruh pola asuh terhadap pendidikan karakter, perkembangan karakter di gereja Betani FOG, ya harus di FOG itu gitu. Nggak boleh disebar ke yang lain. Kan kalau judul itu pasti ada ini Pak, pengaruh variabel apa terhadap apa di mana gitu Pak ya. Kalau D-nya di FOG di dalam judul itu ya nggak boleh keluar, harus di FOG itu gitu. Ada penekanan di mananya itu Bu ya, berarti ya Ada setiap di judul. judul, nanti kita akan belajar cara pembuatan judul. Jadi judul itu nanti pasti ada di mana gitu kan. Bla 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 di mana gitu kan. Pengaruh apa terhadap apa di mana gitu ya. Lah D-nya ini itu adalah menunjukkan di mana Anda harus sebar kuesioner, nggak boleh keluar dari situ. Iya baik Bu. Kalau demikian sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Makanya saya syaratkan dari awal, kalau meneliti judul, tentukan juga lokasinya mau disebar di mana kuesionernya. Nah, ketika Anda menentukan akan di mana lokasinya, pastikan jumlah populasinya cukup. Jangan-jangan cuma 30 orang misalnya, kan ya nggak bisa Pak. Sulit untuk kita. Ya bisa, cuman saya rasa kalau ikut buku teorinya Dwi Priyatna itu uji coba saja minimal 30 gitu. Baik Bu, jadi lebih jelas Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu Ayu yang satunya lagi mau tanya lagi apa enggak? Karena masih raise hand. Yang sudah selesai, raise hand-nya boleh di off-kan. Udah nggak ada lagi yang raise hand? Tangkere, kita sampai jam berapa? Masih lama? Sampai jam 9:30 Balikpapan. Oke, ini masih jam berapa? Lagi setengah jam lagi. Oke, masih lama. Ada lagi pertanyaan yang mau diajukan sebelum saya lanjutkan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kita akan share screen ulang. Nah ini, saya ulang ya. Tadi untuk sampel, jika di tempat Anda meneliti itu sampelnya besar, ya, supaya mewakili semua, jadi supaya penelitian Anda itu terwakili semua, saran saya pakailah kuantitatif. Nah, kalau sampel Anda besar, misalnya ya, gereja Anda itu jemaatnya 1000, atau ada gereja yang jumlah jemaatnya 5.000, 10.000. Anda tulis judulnya pengaruh A terhadap B di gereja misalnya FOG, Betani FOG. Dengan jumlah Betani FOG itu jemaatnya misalnya 5.000, tapi Anda ambilnya kuali dengan topik yang tidak private tadi, saya katakan, maka penelitian Anda itu sebetulnya tidak mewakili semua populasi gitu. Gitu ya. Dibandingkan dengan Anda pakai kuesioner yang mana itu bisa nyebar lebih banyak orang, karena kuesioner zaman sekarang itu nggak harus pakai kertas. Saya sudah kirim contoh kuesioner dengan menggunakan Google Form di grup. Cukup kirim pakai WA saja, orang bisa ngisi selesai, dan dalam 1 hari Anda bisa menjangkau 1.000 orang. Maka pendapat 1.000 orang itu akan mewakili kalau populasinya itu besar, daripada Anda pakai kualitatif hanya interview atau wawancara kepada 5, 6, 7 orang. Begitu. Kecuali walaupun gereja besar, tapi topik yang Anda ambil itu topik yang sensitif, yang tidak banyak orang mengalami, seperti yang saya katakan tadi, KDRT,
misalnya maaf, pelecehan seksual, hal-hal yang private seperti itu. Nah, itu baru nanti Anda gunakan kualitatif. Gitu ya. Bayangkan, kalau jumlah jemaatnya 1000, Anda hanya wawancara 5 orang, dibanding jumlah jemaat yang sama 1000, tapi Anda ambil kuesioner 300 orang, lebih mewakili mana? Kira-kira. Kan lebih mewakili yang 300 tadi kan dengan kuantitatif begitu loh. Jadi saran saya, kalau memang jemaatnya itu besar, pakailah kuantitatif. Tapi memang kuantitatif itu punya kelemahan, nanti kita pelajari ya. Begitu. Nah, teknik juga begitu. Tekniknya dilakukan dengan, kalau kuanti, dengan kuesioner. Dan observasinya terstruktur. Beda dengan kualitatif, mereka pakai interview. Nah, ini kalau orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang interview ini, karena mungkin, maaf, orangnya introvert, tidak punya kemampuan berbicara, nggak punya menggali, pemalu, akan susah sebetulnya di ranah ini untuk lakukan interview ini. Gitu ya. Jadi kalau Anda memiliki keterbatasan di situ, saran saya lakukan ini. Survei dengan kuesioner yang Anda nggak perlu bahkan ketemu orangnya. Bahkan kenal pun Anda nggak perlu, nggak apa-apa nggak kenal. Yang penting Anda bisa sebarkan kuesioner itu dengan WA, tahu nomor handphonenya, mungkin ada WA grup atau yang lain. Gitu ya. Itu dengan teknik. Nah, hubungan dengan yang diteliti sekarang. Jadi tolong ya, semua aspek ini diperhatikan, semua aspek. Jadi nanti kalau Anda ditanya, kenapa pilih kuanti, jawabnya udah benar. Gitu ya. Yang lain tadi semua jawabnya belum benar. Alasan kenapa pilih kuanti, alasan kenapa pilih kuali belum benar. Cari jawabannya di sini semua. Kalau lain kali saya tanya lagi. Kemudian ini. Maaf. Hubungan dengan yang diteliti. Kalau kuantitatif, itu peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti. Mengambil jarak ini maksudnya apa? Pernah terjadi, ada mahasiswa kita, S2, yang meneliti tentang keharmonisan rumah tangga. Beliau usianya sudah lebih matang, ya. Beliau usianya jauh matang di atas saya. Beliau meneliti tentang keharmonisan keluarga. Beliau sebarkan kuesioner. Kan kuesioner itu bentuknya centang-centang gitu kan, sangat setuju, setuju, tidak setuju. Setelah kuesionernya dikembalikan, beliau ini membaca, loh, kamu kok centangnya sangat setuju? Kan kamu sama suamimu tuh nggak baik-baik saja. Kenapa kamu centangnya sangat setuju? Nggak boleh kamu berbohong. Nah, itu nggak bisa begitu. Ya, Anda tidak boleh mengarahkan jawaban dari responden saudara. Nggak boleh. Jadi kalau orang kuantitatif, itu peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti. Tidak boleh ada keterikatan ketika menjawab pertanyaan itu. Kalau perlu nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Anda nggak boleh mengarahkan, gitu ya. Loh, terus bagaimana, Bu? Kalau kita nggak ngarahkan, kita tahu dia jawabnya bohong. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau toh dia jawabnya bohong, tidak benar, yang namanya perhitungan SPSS itu punya alfa namanya. Alfa itu simpangan atau hal yang anggaplah itu yang missing ya, yang salah lah. Toleransi alfa itu. Toleransi tingkat kesalahan. Jadi anggaplah dari 100 itu nanti yang salah yang isinya nggak benar 5% atau 10%. Kita punya yang namanya alfa. Jadi Anda jangan khawatir ini pasti jawabnya nggak benar nih, ntar perhitungan saya salah. Nggak apa-apa. Komputer itu udah pinter. Program-program itu udah punya perhitungan sendiri yang namanya alfa. Ada alfa 5%, ada alfa 10%, ada alfa 1%. Alfa itu apa? Alfa itu adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda tahu nanti ternyata ini jawabnya nggak benar. Nggak apa-apa, itu nanti masuk dalam alfa. Begitu. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif ini adalah observasinya itu, ini ya. Kualitatif itu peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti. Jadi harus ada hubungan antara
peneliti dengan yang diteliti. Oh, sebentar ya, saya Halo, nggak ada suara, Bu. Ibunya izin sebentar. oke, kita akan lanjut lagi. Oke, kalau untuk kualitatif, saya ulang tadi, peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti. Karena apa? Umumnya, topik-topik yang diambil untuk kualitatif itu adalah Anda ingin menggali sedalam mungkin mengenai suatu informasi. Katakanlah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Anda menggali topik tentang keharmonisan rumah tangga. Apakah suami Anda mencintai Anda? Nah, tadi seperti itu ya, kalau yang pertanyaannya. Nah, ketika Anda tidak memiliki kedekatan, maka orang nggak akan mau ngaku sedalam-dalamnya. Tapi kalau Anda punya kedekatan, maka Anda akan ngaku sedalam-dalamnya. Begitu juga dengan topik-topik yang misalnya tentang metode pembelajaran dosen. Anda ambilnya kualitatif. Maka nanti mahasiswa yang ditanya tentang metode pembelajaran dosen, mereka akan berani mengutarakan yang sebenar-benarnya. Ini dosen ini nggak ngerti metode deh, dosen ini begini deh, dosen ini begini deh. Itu bisa mengutarakan yang dalam. Oleh karena itu, kalau kualitatif, peneliti harus memiliki kedekatan supaya bisa mengambil sebanyak-banyaknya informasi. Gitu. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pendekatan deduktif dan induktif, nah ini agak sedikit perlu pemikiran. Saya khawatir Anda sudah full. Ada pertanyaan dulu nggak? Takutnya sudah full, nanti tidak terserap nih. Saya ingin memperhatikan wajah-wajah nih. Pak Bambang, bagaimana? Bisa dipahami? Bu Surgia? Kalau malam ini berdasarkan hasil kuliah, selagi Pak Gultom belum keluarkan SK, apabila Anda masih mau ada perubahan, silahkan. Mungkin sampai dengan hari keempat, walaupun judul-judul sudah saya setor semua ke Pak Rektor, kalau memang masih ada perubahan, selagi Pak
Pak Gultom belum keluarkan SK, maka Anda masih bisa melakukan perubahan judul. Begitu ya. Oke. Pak Benyamin kemarin sudah store judul ke saya ya Pak ya? Ya Bu. Sudah saya terima judulnya. Pak Andri Chan, ada pertanyaan Pak? Wajah-wajah yang sudah semakin malam dan sudah mulai tegang, mulai kaku, ini kakunya saya tahu nih, karena menahan ngantuk ini kalau begini. Oke. Yang off-cam ini, Rahel, Yeskiel Wangu, Agustina, Gustirani, Andi, atau Nani, Novia Prada, Gita Sari Pakabu. Tangkirnya tolong saya nanti minta foto 3 slide semua ya. Daniel Simanulang, semester berapa? Daniel Simanulang semester berapa? Nggak tahu. Semester 7, Bu. Semester 7. Anda sudah kumpulin ke saya belum judul? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah ya? Nah, Bu Wit nggak hafal nih. Ferawati Lau, apakah ada kesulitan? Shalom, Bu. Shalom. Ya, shalom, silahkan. Ya, Bu, sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan pernyataan dari dari apa yang dipaparkan oleh Ibu dan dihubungkan dengan apa yang sudah saya rencanakan. Ternyata semuanya blank, Bu. Sangat-sangat blank dari yang saya sudah rencanakan. Saya sebenarnya rencananya dan blanknya di mana? Gini, dari apa yang sudah Ibu sampaikan banyak banget yang missing, Bu, yang bertentangan banget gitu, yang nggak sesuai gitu. Seperti misalnya saya memang dari awal karena nggak ngerti ya Bu ya perbedaan antara kualitatif sama kuantitatif. Saya nangkap tuh kualitatif itu wawancara, kalau kuantitatif itu pakai kuesioner. Itu aja yang saya tahu selama ini. Dari apa yang Ibu sampaikan ternyata banyak betul detail-detailnya yang saya tidak tahu. Dan dari yang saya persiapkan kayaknya semuanya bertabrakan, Bu. Banyak banget yang nggak masuk seperti ini nih, Bu. Yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk kualitatif saya memilih kualitatif. Pertamanya, Bu, peneliti dan partisipan itu harus ada relationship. Wah, itu berarti kalau saya meneliti ke suatu tempat yang saya nggak terlalu kenal orangnya, ya susah dia untuk terbuka terhadap saya kalau saya bertanya dalam banyak hal. Terus kemudian yang Ibu sampaikan tadi tentang apa nih yang saya catat ini di sini ya, itu yang pertama, Bu. Kemudian yang berikut yang tentang kualitatif yang Ibu sampaikan tadi bahwa wawancaranya itu kita selain mengetik kata-katanya, ekspresinya juga harus dijabarkan situ. Jadi saya membayangkan memang agak kerja berat juga, Bu, kalau kualitatif. Kalau kualitatif Nggak berat, Bu, nggak berat, nggak ada yang berat. Iya, seperti itu, Bu. Jadi mungkin saya akan mempertimbangkan sekali lagi. Saya sebenarnya sudah punya judul, tetapi dengan apa yang Ibu sampaikan malam hari ini, berarti yang pertama saya lakukan sebelum memilih judul yaitu mencari bukunya dulu. Kalau saya memilih kuantitatif, kalau buku belum ada, teorinya belum ada, saya tentu akan mengganti judulnya. Jadi semula Ibu itu berencananya apa, Bu? Saya rencananya kualitatif, Bu. Oke. Saya rencananya kualitatif itu awalnya, tetapi kalau seperti yang Ibu jelaskan sekarang banyak sekali yang tidak masuk. Kalau saya masuk ke kualitatif mungkin saya akan mempertimbangkannya kembali. Namun ini, Bu, saya akhirnya menjadi tertarik dengan penelitian yang satunya ini, Bu, yang penelitian campuran. Bisakah Ibu menjelaskan modelnya seperti apa, Bu? Terima kasih. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu akan dilakukan keduanya dalam penelitian campuran. Dua-duanya dilakukan, hanya beda urutan. Ada yang urutannya kuanti dulu baru kuali, ada yang urutannya kuali dulu baru kuanti, ada yang urutannya bersama-samaan, begitu, Bu. Ada yang
penelitian pertama itu dikuatkan oleh penelitian kedua, begitu. Jadi Ibu melakukan kedua-duanya. Saya rasa mungkin kalau untuk S1 jarang ada yang mau ambil ini, tapi kalau untuk S3 mereka berlomba-lomba mungkin ambil ini ya. Karena mereka ingin menggali lebih dalam dan that's the last grade for education, I think ya. Oke Bu, pertanyaan berikut ya. Apakah judul itu berpengaruh dalam penilaian? Enggak, yang menjadi pengaruh dalam penilaian adalah hasil pekerjaan Anda dalam penelitian, hasil tulisan Anda, dan ataupun sekalipun hasil tulisan Anda bagus, ketika Anda tidak bisa mempertahankan, itu juga mempengaruhi penilaian. Yang menjadi penilaian itu tulisannya dan kemampuan mempertahankan. Gitu ya. Rupanya udah siap nulis ini, malam ini mungkin jadi. Coba besok, coba mulai malam ini cari-cari di Google. Tulisan tuh apa judul-judul yang kira-kira maaf, teori-teori yang bisa mensupport judul-judul Ibu. Coba cari-cari masalah. Yang nggak bisa cari-cari masalah ini biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tuh pinter kok cari-cari masalah. Nah, gimana cara membuat judul? Besok saya jelaskan ya, bagaimana cara untuk mencari judul. Ini Aldo mau tanya. Aldo mau tanya apa? Bu, maaf saya matikan kamera ya Bu, karena jaringan kurang bagus. Nah, kalau saya lihat dari kuanti itu sudah dikotak-kotakan begitu, jadi harus berdasarkan angka itu. Ya kalau saya pikirkan, kalau saya sih lebih ke kuali, karena apa ya? Ya ketika kita menjadi pengkhotbah atau penginjil kan tidak mungkin berbicara angka-angka atau apa, kan kita pasti memberi pengertian atau sebagainya. Tapi gini, yang saya mau tanya tentang kuanti begini. Kuanti itu apakah ketika berpengaruh atau berpengaruh tidak menjadi masalah, Bu? Oke. Itu ada dua pertanyaan yang kamu ajukan. Ini Aldo yang usually Aldo staff, Aldo yang Aldo, atau Aldo yang mana ini? Saya nggak tahu ada berapa Aldo. Oke, yang pertama tadi apa? Tadi ada pendapat saya ini kan hamba Tuhan teologi, mungkin hamba Tuhan, nggak mungkin hamba Tuhan bermain kualitatif. Salah besar. Sementara ini orang berpikir bahwa banyak orang di luar sana itu berpikir bahwa urusan surga dan dunia ini terpisah. Nah, ini yang diambil dan diraih oleh Pak Rektor kita yang luar biasa itu. Beliau mencari dan mendapatkan celahnya untuk masuk ke sini. Orang berpikir bahwa udah kalau urusan teologi, masuk sekolah teologi itu urusan surgawi. Kita ini masih dosa, urusan dunia aja. Apalagi pengusaha-pengusaha yang mungkin berkecimpungnya di angka-angka, udah deh nggak usah main tentang surga-surgaan, ya kan? Tetapi salah. Nah, Pak Rektor mencari titik tengah ini. Bagaimana seorang hamba Tuhan tahu bahwa khotbah Anda itu berdampak. Anda ngoceh 365 hari dalam setahun. Anda ngoceh dalam 10 tahun. Tahu dari mana hasil ocehan Anda, preach Anda itu berpengaruh terhadap pertumbuhan rohaninya. Kalau Anda nggak ambil ranah kuanti, begitu Anda ambil ranah kuanti, Anda akan terpukul. Karena pernah terjadi, seorang hamba Tuhan meneliti pengaruh khotbahnya sendiri terhadap pertumbuhan jemaatnya lo nggak bertumbuh. Ayo, kuanti. Pertumbuhan jemaat 20%. Terpukul nggak Anda? Ngapain Anda ngoceh 365 hari dalam setahun Anda nggak bisa merubah jemaat Anda menjadi bertumbuh? Itu yang dinilai, itu yang diambil ranah itu oleh Pak Rektor kita. Dari sisi sekuler, orang sekuler akan merasa bahwa perkara-perkara rohani ini ternyata bisa diukur ya. Oh iya, kalau orang takut akan Tuhan, hidupnya diberkati. Dan mereka, orang-orang yang sekuler ini, orang yang main angka-angka ini, mereka butuh angka real untuk buktinya. Dan mereka setelah melihat angkanya, mereka percaya, oh jadi kalau kita itu paham tentang firman Tuhan, maka bukan hanya rohani kita bertumbuh, ekonomi kita bertumbuh, ini bertumbuh. Itu bisa dibuktikan dengan angka. Nah inilah akhirnya bisa mengambil ranah-ranah orang-orang pengusaha untuk ikut belajar teologi. Begitu ya. Jadi jangan berpikir hamba Tuhan mainnya di kualitatif semua. Enggak. Anda juga perlu hasil-hasil kuantitatif. Anda harus tahu hasil pelayanan Anda itu bisa diukur. Baik apa enggak? Ini yang hamba-hamba Tuhan nanti ini ya. Oke, itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa, Aldo?
Nah, kemana orangnya? Mungkin ada yang ingat tadi yang kedua, Kang Kere? Oh iya Bu. Ya oke Bu, kalau misalkan Yang kedua tadi apa pertanyaannya? tujuannya untuk ya yang keduanya gini Bu. Apakah kuanti itu ada pengaruhnya atau enggak ada pengaruhnya, enggak jadi masalah Bu? Oh gini, memang ketika hasilnya itu nanti kuanti, penelitian Anda tidak berpengaruh, mahasiswa pasti takut. Gitu ya. Mahasiswa takut dan merubah-rubah angka disignifikan-signifikankan, dipengaruh-pengaruhkan, gitu kan. Waduh, begitu nggak pengaruh, panik. Ya udah, kalau nggak berpengaruh, nggak apa-apa. Tapi Anda harus punya kemampuan untuk menjelaskan kenapa nggak berpengaruh. Misalnya, pengaruh pola asuh terhadap pembentukan karakter anak. Anda menduganya pola asuh itu berpengaruh terhadap karakter anak. Tetapi setelah Anda teliti, ternyata pola asuh nggak berpengaruh. Nggak apa-apa, Anda menjelaskan misalnya, dari hasil penelitian ini ternyata diketahui bahwa pola asuh tidak berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Karena ternyata ada faktor-faktor lain seperti lingkungan, gitu kan? Pendidikan di sekolah yang mempengaruhi karakter anak. Jadi Anda harus pintar kasih alasan. Biasanya anak-anak itu udah baik-baik dididik di rumah, tapi keluar di sekolah pergaulannya rusak juga dia. Jadi ada faktor lain, makanya pola asuh nggak mengaruh. Itu salah satu jawaban gitu loh. Jadi kalau Anda nggak bisa jelasin ya dosen pasti salahin Anda gitu loh. Itu kemampuan mahasiswa aja gitu ya. Jadi jangan takut kalau hasilnya emang nggak berpengaruh. Anda harus lebih takut kalau Anda tuh rubah-rubah hasil, itu berdosa di hadapan Tuhan. Ini sekolah teologi, bukan sekolah untuk pembohongan, gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa menjawab nggak kira-kira pertanyaannya? Ayo, mumpung belum saya lanjut tentang deduktif, induktif, saya nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting Anda bisa mengerti. Gitu ya. Ini Pak Rektor kita tuh luar biasa, bisa mungkin orang-orang di luar sana banyak yang berpikir bahwa ya kalau kita sekolah teologi ya larinya ke eksegese harusnya, nggak usah kuanti-kuanti. Terus siapa yang mau membuktikan bahwa khotbah-khotbah itu berpengaruh apa enggak? Siapa yang mau membuktikan bahwa sebetulnya pengajaran di gereja ini bisa merubahkan hidup saudara, bukan hanya jasmani tapi bukan hanya rohani tapi jasmani Anda juga diubahkan. Misalnya. Nah, itu yang mainnya di ranah kuanti gitu. Ya, tapi terlepas itu pandangan masing-masing beda. Kalau memang Anda memang inginnya menggali tentang suatu hal, oke, larilah ke kuali. Tapi jangan mengkotak-kotak antara kuanti adalah untuk ranahnya orang sekuler dan kuali adalah ranahnya orang teologi. Anda akan susah menjangkau orang-orang sekuler, padahal yang di luar sana, yang banyak butuh dikasih makan tuh orang-orang yang hidup di dunia sekuler. Bagaimana mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mereka tetap di marketplace, mereka jadi pengusaha, menjadi dokter, tapi yang takut akan Tuhan. Gitu, itu ranahnya harusnya ke situ. Gitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang setuju dengan pendapat kami. Tapi bagi saya itu kehebatan Pak Rektor yang luar biasa untuk mengambil celah di situ. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Satu, deduktif induktif masih kuat? Atau deduktif induktifnya kita skip buat besok? Melihat wajah-wajah yang sudah penuh ini, mungkin deduktif induktifnya saya skip saja buat besok. Kita akan kembali lagi untuk belajar mau pilih kuanti atau mau pilih kuali, gitu ya. Karena kita malam hari ini alasan Anda memilih kuanti atau kuali masih sampai pada hubungan yang diteliti, belum pada pendekatan dan juga belum pada masih ada ranah yang lain. Nah, ini induktif, deduktif, masih ada ranah ini lagi. Gitu ya. Jadi, jangan gegabah untuk menentukan mau ambil kuanti atau kuali. Nah, kalau tadi ada yang mengatakan, Bu, kenapa kok di tempat kita ini susah untuk disarankan lebih ke kuanti? Bukan tidak boleh. Tapi pasti untuk S1 khususnya, para dosen-dosen ini memiliki pertimbangan sendiri untuk si A boleh kuanti, si A boleh kuali, gitu ya.
Tapi beberapa yang masuk ke saya ada kok yang kuali dan itu kami setujui. Bukan tidak boleh, ada beberapa yang kuali. Karena Bu Wiwit yang pegang judul-judulnya, jadi Bu Wiwit tahu termasuk kalau nggak salah siapa yang kuali ya, Maska ya. Nah, Bu Wiwit tidak terlalu ingat. Jadi besok kita masih akan membahas perbedaan kuanti kuali di sini, gitu ya. Dan kita akan menyelesaikan pola deduktif dan juga induktif perbedaan dari kuanti dan kuali. Saya tidak mau menjelaskan hari ini karena saya lihat sudah memorinya penuh. Tolong malam ini tugasnya adalah bagi yang belum punya judul, coba coret-coret judulnya, gitu ya. Bagi yang sudah punya judul, ayo dimantepin lagi. Kenapa Anda milih kuanti? Yang tadi jawabannya masih salah-salah. Tolong dibenerin jawabannya. Jangan salah-salah lagi ya. Harus ada alasan kenapa Anda membuat penelitian kuanti atau kenapa Anda membuat penelitian kuali. Begitu. Oke? Cukup malam hari ini ya. Tarik nafas dulu dong. Ini semua wajahnya sudah kaku semua ini. Ini terlalu penuh ilmu atau nahan ngantuk nih, saya juga nggak paham ini.